We know that sometimes assistant referees ความภาคภูมิใจนะคะแล้วก็ถือเป็นเกียรติยศนะคะแล้วก็ Wow, ini jelas bisa jadi rekor kelas dunia. Begini pernyataan berani dan jujur Ketua Wasit Dunia Pierluigi Collina dan Madam Pang jelang Timnas Indonesia U17 lawan Argentina U17 di babak 32 besar Piala Dunia U17 2025 besok malam. Sampai beri garansi paten soal keadilan begini. Bahkan Madam Pang ambil keputusan tegas. Benarkah? Yes, ini baru mantap banget. Begini pernyataan jujur Timur Kapade usai resmi jadi kandidat super kuat jadi pelatih Timnas Indonesia senior sampai bikin seluruh pecinta Timnas Indonesia terharu. Kok bisa? Begini ulasannya. Alhamdulillah, ini jelas kabar baik. Pemain naturalisasi baru resmi gabung Timnas Indonesia U22 bermain di Liga Juara Eropa berinisial LK. Wah, siapa dia? Yuk simak video ini sampai selesai ya guys. In every roar, we rise as one. Garuda is more than a team. It's a nation. Join the roar. Yuk buat kamu semua yang ngaku fans Timnas Indonesia sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih guys. Dikutip langsung dari situs web fiksi Garuda tepat hari ini, menjelang pertandingan yang sangat dinantikan antara Argentina U17 melawan Indonesia U17 yang dipimpin Nova Arianto di babak 32 besar Piala Dunia U17 2025, dua figur penting telah memberikan komentar yang penuh perhatian. Mereka adalah Ketua Komite Wasit Dunia FIFA Pierluigi Collina dan Ketua Umum Federasi Sepak Bola Thailand Madam Pang. Kedua tokoh ini memberikan pandangan mereka mengenai pertandingan yang bakal digelar di Aspire Academy, Katan besok malam. Dalam sebuah pernyataan yang sangat mengesankan, Pierluigi Collina yang dikenal luas karena integritasnya dan kredibilitasnya sebagai salah satu pengadil terbaik dalam dunia sepak bola memberikan penghormatan tinggi kepada Timnas Indonesia U17 atas pencapaian luar biasa mereka. Saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh masyarakat Indonesia atas pencapaian luar biasa ini. Keputusan FIFA untuk mendiskualifikasi Korea Utara karena masalah umur adalah langkah yang tepat. Dan saya merasa bangga melihat Indonesia U17 akhirnya mendapatkan tempat di babak 32 besar. Pertandingan melawan Argentina tentunya akan menjadi ujian besar, tetapi saya yakin tim Indonesia memiliki potensi untuk mengejutkan dunia, ujar Collina. Lebih lanjut, Collina menekankan bahwa pertandingan ini akan dipimpin oleh wasit asal Uzbekistan Rustam Lutfulin. Wasit ini bukanlah orang baru bagi Indonesia karena ia adalah wasit yang memimpin laga antara Indonesia senior melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 tahun lalu yang berakhir dengan kemenangan 2-0 untuk Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno, GBK. Wasit yang akan memimpin pertandingan ini adalah Rustam Lutfulin, seorang wasit yang sangat berpengalaman dan profesional. Dia adalah sosok yang tidak hanya adil, tetapi juga memiliki integritas tinggi. Saya memantau langsung alat komunikasi dan rekaman VAR untuk memastikan bahwa tidak ada unsur yang merugikan salah satu tim. Saya ingin memastikan bahwa pertandingan ini bebas dari segala bentuk manipulasi dan mafia judi.
Wasit dan tim VAR juga akan berasal dari Uzbekistan dan bekerja dengan profesionalisme yang tinggi, tegas Kolina. Dalam wawancara yang penuh semangat, Kolina juga menyampaikan keprihatinannya terhadap beberapa kejadian tidak menyenangkan yang dialami Indonesia U17 pada fase grup, khususnya ketika mereka merasa dirugikan oleh keputusan wasit dalam pertandingan melawan Zambia dan Brasil. Saya tidak ingin kejadian-kejadian seperti itu terulang lagi. Kami telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa wasit yang memimpin pertandingan ini akan bertindak dengan penuh keadilan. Jika saya boleh memprediksi, saya rasa laga ini akan sangat ketat dan bisa saja berakhir imbang, bahkan adu penalti untuk menentukan siapa yang layak melaju ke babak berikutnya, tambah Kolina. Sementara itu, Ketua Umum Federasi Sepak Bola Thailand, Madam Pang, juga memberikan komentar yang penuh semangat jelang pertandingan besar ini. Beliau sangat menekankan pentingnya dukungan dari seluruh negara ASEAN kepada Indonesia yang kini menjadi satu-satunya wakil dari kawasan Asia Tenggara di babak 32 besar Piala Dunia U17 2025. Saya ingin mengajak seluruh supporter dari Thailand, Vietnam, Malaysia, dan negara-negara ASEAN lainnya untuk memberikan dukungan penuh kepada Indonesia. Ini adalah momen penting bagi sepak bola Asia Tenggara karena Indonesia adalah satu-satunya perwakilan dari ASEAN yang masih bertahan di turnamen ini. Kemenangan Indonesia di Piala Dunia U17 ini akan menjadi kemenangan untuk seluruh kawasan Asia Tenggara, ujar Madam Pang dalam pernyataan yang penuh semangat. Madam Pang juga mengungkapkan keyakinannya bahwa pelatih Indonesia U17, Nova Arianto, yang merupakan anak didik dari Shin Tae-yong, mantan pelatih Timnas Indonesia senior, akan menyiapkan taktik yang sangat solid untuk menghadapi Argentina. Meski lawan yang dihadapi adalah tim yang sangat kuat, Madam Pang percaya bahwa tim Indonesia akan mampu memberikan kejutan. Saya sangat percaya pada kemampuan Nova Arianto. Dia adalah pelatih yang sangat cerdas dan berpengalaman. Dengan filosofi yang ia warisi dari Shin Tae-yong, saya yakin Indonesia U17 akan mampu meredam kekuatan Argentina. Saya ingat betul bagaimana timnas Indonesia U20 bisa mengalahkan Argentina dengan skor 2-1 di turnamen mini di Korea beberapa waktu lalu. Ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak takut menghadapi tim-tim besar. Madam Pang juga menekankan bahwa formasi counter-attack 3-4-3 yang digunakan Nova Arianto bisa menjadi kunci untuk membuat Argentina panik dan tidak meremehkan Indonesia. Formasi ini, menurutnya, memberikan keleluasaan bagi Indonesia untuk menyerang dengan cepat sambil tetap kokoh dalam bertahan. Indonesia punya kemampuan untuk memberikan perlawanan. Dengan strategi counter-attack yang cepat dan efektif, saya yakin tim ini bisa mengimbangi kekuatan Argentina. Formasi 3-4-3 bisa membuat Argentina kesulitan menembus pertahanan Indonesia dan mungkin saja membuat mereka panik. Saya percaya Indonesia bisa menang dan melaju ke babak 16 besar, tegas Madam Pang yang juga berharap pertandingan akan berjalan dengan sportif dan fair play. Pertandingan antara Argentina U17 dan Indonesia U17 ini tidak hanya menjadi ajang persaingan antar negara, tetapi juga simbol penting bagi seluruh kawasan Asia Tenggara. Indonesia yang telah menghadapi tantangan berat di fase grup kini mendapatkan kesempatan emas untuk membuktikan bahwa mereka layak bersaing dengan tim-tim terbaik dunia.
Sebagai tuan rumah pada Piala Dunia U17 2025, Qatar tentunya berharap agar pertandingan ini berjalan dengan lancar dan penuh semangat sportivitas. Aspire Academy yang menjadi tempat digelarnya pertandingan ini merupakan salah satu fasilitas sepak bola terbaik di dunia dan diharapkan menjadi saksi pertandingan yang penuh emosi dan kejutan. Dukungan dari masyarakat Indonesia tentu saja sangat penting dalam momen-momen seperti ini. Semua mata akan tertuju pada babak 32 besar ini yang diyakini akan menjadi pertandingan yang tidak hanya menampilkan kualitas permainan, tetapi juga semangat juang yang tinggi. Seperti yang dikatakan oleh Colina dan Madam Pang, Indonesia memiliki peluang untuk membuat sejarah baru di Piala Dunia U17 ini. Semoga Indonesia dapat menunjukkan kualitas terbaiknya dan melaju ke babak 16 besar. Tutup Madam Pang dengan penuh optimisme dan dukungan besar bagi tim Indonesia U17. Tak ada yang lebih menggembirakan selain melihat tim yang berlaga dengan semangat, keberanian, dan kecintaan kepada negara. Pertandingan ini yang akan berlangsung besok malam akan menjadi sebuah momen bersejarah yang tak akan terlupakan bagi para penggemar sepak bola Indonesia, ASEAN, dan dunia. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Di tengah panasnya persaingan menuju SEA Games 2025, seorang pemain diaspora tampil dengan semangat yang membakar merah putih. Luke Javier Kidd, sayap muda yang saat ini bergabung dengan klub GS Iliopolis di Yunani, datang ke pemusatan latihan timnas U22 dengan satu pesan jelas, menjadikan Indonesia nomor 1. Meski belum masuk daftar panggilan resmi, pelatih Indra Safri, pemain 22 tahun yang memiliki darah Australia itu tak ragu menunjukkan dedikasinya. Luke yang pernah menghabiskan masa kecil di tanah air mengaku terinspirasi oleh perjuangan Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Semangat itu yang membuatnya kembali merasakan koneksi dengan tanah kelahiran sang ibunda. Di pemusatan latihan ia belajar kembali berbahasa Indonesia bersama Brandon Schumann dan para pemain naturalisasi. Dengan semangat, dedikasi, dan cinta tanah air, Luke Javier Kidd bukan hanya sekedar pemain diaspora, namun ia adalah cerita baru tentang nasionalisme di lapangan hijau. Rumor mengenai siapa yang akan menempati kursi pelatih timnas Indonesia semakin menguat. Nama mantan pelatih dan legenda timnas Uzbekistan, Timur Kapadze, menjadi kandidat terkuat setelah secara terbuka menyatakan kesiapannya untuk memimpin skuad Garuda. Pastian Kapadze menjadi sorotan usai mundur dari kursi asisten pelatih timnas Uzbekistan pada awal November 2025. Tak lama setelah Federasi Sepak Bola Uzbekistan menunjuk Fabio Cannavaro sebagai pelatih kepala. Dalam pernyataan terbarunya, Kapadze menunjukkan antusiasme tinggi untuk berkarir di luar negeri, termasuk Indonesia. Ia mengungkapkan sedang menunggu tawaran resmi dari PSSI. Kapadze dikabarkan juga diminati oleh beberapa negara lain seperti Turki dan China. Namun, ketertarikannya pada Indonesia kini menjadi topik hangat di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Kapadze bukan hanya sebagai legenda pemain Uzbekistan yang mencatatkan 119 caps, tapi juga seorang pelatih muda dengan rekam jejak yang solid, terutama di level Asia Muda dan Senior. Kapadze yang memiliki lisensi kepelatihan Pro UEFA dan kerap menggunakan formasi 4-3-3 attacking, dianggap memiliki filosofi yang cocok untuk mengembangkan talenta muda tanah air. Garuda Muda kalah bersaing di Saya bersyukur berada di situasi ini di mana saya bisa mengawal pemain-pemain muda ini untuk terus menjalani prosesnya di Piala Dunia ini, dan saya bersyukur mereka bisa membuat sebuah sejarah baru bagaimana kita bisa menang di event Piala Dunia. Tapi saya minta pemain jangan berhenti di sini, karena sekali lagi mereka habis ini akan naik kelas, dan harapannya mereka terus berkembang dan mereka mendapatkan pengalaman yang baik selama di Piala Dunia, dan itu yang akan mereka bawa nanti di level di atas. Generasi Putu Panji dan kawan-kawan sendiri akan menjadi tulang punggung timnas Indonesia U20 ke depannya.
Menurut beberapa laporan, sang pelatih Nova Arianto juga akan terus bersama dengan para pemain timnas U17 saat ini. Itu artinya Coach Nova akan naik kelas menjadi pelatih U20 setelah selesai tugas di Piala Dunia U17 2025. Kalau ke depan sekali lagi saya masih belum tahu ya, karena setelah ini pastinya kita akan melakukan evaluasi lagi apa yang kita lakukan selama di Piala Dunia, dan selanjutnya saya serahkan lagi kepada posisi apa situasi akan kedepannya yang terjadi ya, yang kita lihat kedepannya. Ya sekali lagi saya terima kasih ya, sangat terima kasih dengan support yang luar biasa ya, sekali lagi menjadi motivasi bagi pemain untuk di lapangan, dan saya bersyukur dengan support yang luar biasa dari supporter, pemain bisa termotivasi dan kita bisa meraih hasil terbaik. Nazril sendiri bermain penuh selama 90 menit ketika Indonesia melawan Honduras. Walaupun jarang mendapat sorotan, namun perannya di lini tengah terbilang sangat vital, terutama dalam tugasnya menjadi penyeimbang antara lini tengah dan pertahanan. Nazril juga terus diturunkan sejak menit pertama saat pertandingan melawan Zambia dan Brasil. Walaupun di dua laga itu, Nazril tidak bermain penuh selama 90 menit. Sebelum beraksi di Piala Dunia U17, Nazril mendapatkan promosi ke tim utama Persib Bandung untuk Super League 2025-2026. Ia mendapatkan kontrak profesional dari Maung Bandung. Bahkan Bojan Hodak sudah memberikan debut di tim senior saat Persib Bandung bertemu Persita Tangerang di Piala Presiden 2025. Rumor mengenai calon pelatih baru timnas Indonesia semakin hangat diperbincangkan. Nama pelatih asal Uzbekistan Timur Kapadze mencuat sebagai kandidat kuat mengganti Patrick Kluivert yang belum lama ini meninggalkan kursi kepelatihan Garuda. Kapadze menjadi sosok yang menarik perhatian publik Indonesia berkat keberhasilannya membawa Uzbekistan lolos ke Piala Dunia 2026, sebuah pencapaian bersejarah bagi negeri Asia Tengah tersebut. Namun tak lama setelah itu, Federasi Sepak Bola Uzbekistan memutuskan menunjuk Fabio Cannavaro sebagai pelatih baru. Dan Kapadze memilih mundur dari jabatannya. Ketua Badan Tim Nasional Sumarjim membenarkan bahwa PSSI tengah mempertimbangkan nama Kapadze untuk mengisi posisi pelatih kepala timnas Indonesia. Ia menyebut bahwa Kapadze masuk dalam daftar kandidat yang sedang dipelajari federasi. Meski hingga kini belum ada komunikasi resmi antara kedua pihak. Menariknya, Timur Kapadze sendiri sudah memberikan sinyal positif. Dalam wawancara terbarunya, ia menyambut baik dukungan publik Indonesia dan bahkan menyatakan kesiapannya jika dipercaya memimpin skuad Garuda. For coming in the Indonesian team, this is like for situation for me. Okay, this is I am ready. Maybe inshallah, because I am now free. This is I wait in the order and maybe another team. Okay, inshallah. Yes. Kini publik menantikan langkah resmi dari PSSI untuk menentukan siapa sosok yang akan menahkodai timnas Indonesia menuju agenda penting berikutnya di kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. Meski diguyur hujan, para atlet dari 6 tim putra dan putri tetap berjuang memulai pertandingan perdana mereka di masing-masing divisi dengan penuh semangat dan kegigihan. Salah satu pertandingan mempertemukan tim Indonesia B melawan Thailand yang berada di divisi 2 kategori putra. Wakil Merah Putih ini berhasil membungkam tim Gajah Putih dengan skor 6-3 di leg pertama. Pundi-pundi gol tersebut datang melalui Muhammad Andi, Jumali, Robi, dan Prayoga. Sang pelatih Yoga Gustaman memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh pemain atas kerja keras dan kekompakan yang ditunjukkan di lapangan. Meskipun hanya memiliki waktu persiapan yang singkat, ia menyebut kemenangan ini menjadi bukti semangat pantang menyerah dan percaya diri yang ditunjukkan. Hari ini Indonesia B sangat bermain positif, kemudian semangatnya tinggi sekali, kemudian mereka sangat percaya diri untuk bisa menang dari awal, dari sebelumnya motivasi mereka terus meningkat, dan mereka sangat semangat untuk pertandingan hari ini. Dan kita sudah melakukan strategi juga melihat perkembangan tim, dan alhamdulillah terus berkembang sehingga mereka bisa menang untuk hari ini. Besok lawan Vietnam, betul. Untuk Vietnam, kansnya kita 70-30 lah. Mudah-mudahan anak-anak bisa seperti hari ini mainnya.
sehingga kita bisa merebut kemenangan kembali gitu. Sementara itu, dari pertandingan lainnya di Divisi 1 Putra, tim Indonesia A belum mampu mengamankan kemenangan saat melawan Malaysia di leg pertama. Mereka harus mengakui keunggulan tim negeri jiran dengan skor 0-3. Adapun dari kategori putri, tim Indonesia A dan B yang berada di Divisi 2 berhasil memetik kemenangan perdana. Selanjutnya, seluruh tim masih akan menghadapi sejumlah pertandingan dan berjuang mengemas kemenangan sebanyak-banyaknya demi merebut gelar juara di kompetisi sepak bola bergengsi bagi atlet disabilitas intelektual tersebut. Presiden Induk Olahraga Akuatik Dunia atau World Aquatics Hussein Al-Musallam meninjau langsung jalannya hari kedua kejuaraan Indonesia Open Aquatic Championships 2025 di Stadion Akuatik GBK Senayan, Jakarta. Orang nomor 1 di dunia renang atau akuatik itu menyapa seluruh peserta lomba yang bertanding pada Rabu 12 November kemarin. Hal itu juga tak terlepas terhadap kenangan yang ia miliki ketika Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games 2018. Presiden Federasi Renang Internasional itu mengatakan jika Indonesia memiliki fasilitas akuatik yang sangat lengkap. Selain itu, ia juga menyoroti PB Akuatik Indonesia yang dihuni anak-anak muda generasi penerus masa depan. I had to be in Jakarta, Indonesia, where I have a very good memory about the excellent organization of the Asian Games. 1 bulan jelang digelarnya multi-event SEA Games 2025 di Thailand, cabang olahraga kickboxing terus mematangkan persiapan atlet-atletnya. Untuk memaksimalkan waktu yang tersisa menjelang kompetisi, PPKBI kembali akan mengirim 8 atlet terbaiknya untuk menjalani tryout terakhir di Uzbekistan. Rencananya 8 atlet kickboxing yang dipersiapkan untuk SEA Games akan berangkat pada tanggal 14 November 2025 setelah 4 atlet yang menjalani training camp bersama Asian Confederation di Pattaya, Thailand kembali bergabung. Di Uzbekistan, Abdul Aziz Khalim dan kawan-kawan akan menjalani training camp selama 18 hari dengan lebih banyak uji coba bersama atlet Uzbekistan untuk mematangkan teknik bertanding. Hari ini adalah sudah pra-kompetisi. Pra-competition yang kita butuhkan sekarang adalah bagaimana para atlet itu menguji cobakan kemampuan dia, baik dengan cara shadow training, kemudian ada sandbag training, dan yang paling penting adalah bagaimana mereka menemukan partner. Nah, karena di sini kekurangan partner dan partner yang mereka ketemu itu lagi kita hanya 8 orang dengan berbagai kelas dan kategori. Insya Allah di tanggal 14 kita akan mencari lawan sparring. Mencari lawan sparring, kita arahnya ke Uzbekistan. Meski tuan rumah tidak mempertandingkan nomor atau kategori andalan Indonesia, namun dengan persiapan maksimal, PPKB optimis cabang kickboxing mampu menyumbangkan medali emas sesuai yang ditargetkan pemerintah. Pada SEA Games sebelumnya di Kamboja, kickboxing Indonesia berhasil meraih 3 medali emas, 4 perak dan 5 medali perunggu. Tim nasional kayak dan kanoing Indonesia bersiap tampil pada ajang SEA Games 2025. Pelatnas pun telah digelar sejak beberapa bulan lalu di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Para atlet kayak dan kanoing selalu bersemangat setiap harinya dalam menjalani latihan serta menerima segala materi yang diberikan oleh staf kepelatihan. Atlet kayak Indonesia Mugi Harjito yang akan turun bersama rekannya Abdul Hamid di kategori K2 menyebut bahwa ia dan rekannya sudah siap untuk tampil. Mugi Harjito pun meminta doa kepada seluruh masyarakat Indonesia agar dapat tampil maksimal dan memberikan yang terbaik untuk tim Merah Putih. Persiapannya sudah cukup matang dan sudah tinggal menunggu hari hanya saja untuk kita berlaga di SEA Games nanti. Untuk kesiapan mental dan semuanya udah 95%, semoga siap, dan minta doanya untuk semua masyarakat di Indonesia, minta doanya yang terbaik. Bismillah, semoga kita difokuskan di kayak 2, di canoeing. Saya dengan partner saya Hamid dari Kalimantan sudah sangat matang insya Allah. Ya, semoga yang terbaik. Sementara itu, hal serupa juga diungkapkan atlet kanoing Indonesia Sela Monim. Ia merasa siap untuk tampil di SEA Games 2025. Tak tanggung-tanggung, Sela bertekad untuk mengamankan medali emas pada event olahraga terbesar di kawasan Asia Tenggara tersebut. Persiapan menuju SEA Games
mungkin baru 80%. Kalau kesiapan menghadapi pertandingannya gimana nih? Siap. Targetnya mungkin di antara 2 nomor kita targetnya emas di antara 2 nomor. Dengan persiapan yang sudah dilakukan sejak jauh hari, diharapkan Timnas Dayung Indonesia dapat menyapu bersih medali emas pada ajang SEA Games 2025. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke seluruh publik Indonesia.